Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siapa beliau? Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau dari suku bangsa Arab, dari suku Quraisy. Dari Quraisy, pecahan dari suku Quraisy, dari Bani Asad. Sayyidah Khadijah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau 40 tahun, sedangkan usia Rasulullah 25 tahun. Beda jauh. Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum itu Sayyidatuna Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama, beliau dinikahi oleh Atiq bin Aid dari Bani Makhzum dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Harithah. Nah, dalam riwayat melahirkan seorang anak perempuan bernama Hind. Kemudian setelah wafat sang suami, beliau menikah lagi dengan Abu Halah At-Tamimi dan melahirkan anak-anak laki-laki bersama bernama Halah dan anak perempuan bernama Hind. Nah, ini sesuai dengan beberapa riwayat. Kemudian setelah itu menjanda hingga akhirnya beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Punya anak dari Rasulullah, laki-laki namanya Qasim dan Abdullah, 2. Al-Qasim anak laki-lakinya Rasulullah, Abdullah juga anak laki-lakinya Rasulullah. Nah, kemudian anak perempuannya yang pertama adalah Sayyidatuna Zainab, kemudian Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian Sayyidatuna Ummu Kulthum, kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra. Berapa jadinya? 6. Dari semuanya ibunya adalah Sayyidatuna Khadijah. Nah, menikah di kota Mekah, yang menjadi walinya ayahnya, dalam riwayat saudara laki-lakinya Sayyidatuna Khadijah, yaitu Amr bin Khuwailid, dalam riwayat pamannya. Maharnya 20 ekor unta. Usia, nah, beliaulah yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Rasulullah sekitar 25 tahun. Atau berapa tahun hidup sama Rasulullah? Lebih dari 25 tahun. Iya, 25 tahun hidup sama Rasulullah. Sebab Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia usia Rasulullah SAW tepat 50 tahun. Jadi hidup sama Rasulullah 25 tahun. Wafat pada tahun ketiga sebelum hijrah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan wafatnya dengan usia 65 tahun. Dikubur di pekuburan yang ada di Mekah, yaitu pekuburan Hajun. Sayyidah Khadijah ini, beliau ini adalah seorang wanita yang terhormat di kota Mekah, sampai dikenal pada zaman beliau, zaman itu sebelum kenabian, zaman jahiliyah, dikenal Sayyidatuna Khadijah dengan sebutan At-Tahirah, wanita suci. Karena beliau memang ya julukan yang sesuai dengan kenyataannya. Kemudian juga beliau adalah seorang wanita yang cantik, wanita yang cantik, yang kaya raya, pengusaha besar, pengusaha besar. Ini yang harus kita ketahui. Banyak orang menganggap bahwasanya kalau kita mau jadi seorang muslim yang taat, mesti tinggalin dunia sejauh-jauhnya, jadi orang miskin. Enggak begitu. Sayyidatuna Khadijah
seorang wanita yang kaya raya. Di dalam beberapa riwayat, setengah kekayaannya Sayyidatuna Khadijah itu banyak banget, hingga disebutkan kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah adalah kekayaan setengah penduduk Mekah. Makanya orang-orang Mekah datang kepada Sayyidatuna Khadijah untuk memutarkan uangnya Sayyidatuna Khadijah. Artinya mereka mengambil uang dari Sayyidatuna Khadijah untuk diputarkan, kemudian berbagi hasil. Artinya beliau memang punya modal besar. Orang yang kaya raya, penduduk Mekah pada datang. Kekayaannya setengah kekayaan penduduk Mekah, kaya raya. Dan semua orang setelah Sayyidah Khadijah menjanda ingin menikahi Sayyidah Khadijah, tapi beliau nggak mau. Walhasil hingga suatu saat Rasulullah SAW duduk berbicara dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib bilang, "Ya Muhammad, aku ini udah tua, banyak anak dan banyak keluarga Bani Hashim yang aku tanggung. Coba gimana menurutmu kalau engkau bekerja?" Nabi Muhammad tanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Ini ada Sayyidah Khadijah, engkau datang kepadanya seperti orang-orang Mekah lainnya, putarkan uang di negeri Syam. Maka Sayyidina Nabi SAW datang kepada Sayyidah Khadijah, menyampaikan niat maksudnya. Dan Sayyidah Khadijah mengenal Rasulullah, amanatnya, akhlaknya. Siapa yang nggak kenal Rasulullah di Mekah saat itu? Maka Sayyidah Khadijah senang ketika Rasul datang untuk bekerja sama demi untuk memutarkan hartanya Sayyidah Khadijah. Maka diberikan oleh Sayyidah Khadijah uang yang agak banyak, nggak seperti orang Mekah yang lainnya. Kemudian Sayyidah Khadijah meminta pembantu laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam, ikut sama Rasulullah mendampingi. Sayyidah Khadijah bilang sama pembantunya, "Aku tugaskan engkau untuk mencatat, mengingat segala apa yang terjadi di dalam perjalananmu bersama Muhammad." Ternyata ada misi. Berangkat. Dan betul, di perjalanan ini pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah menyaksikan banyak hal. Walhasil lanjutkan perjalanan, berdagang, pulang, bawa keuntungan yang sangat berlimpah. Datang kepada Sayyidah Khadijah. Biasanya orang-orang Mekah lain kalau datang bawa keuntungan dikasih, artinya sesuai kesepakatan oleh Sayyidah Khadijah, ini ambil orang-orang. Cuma dan kebiasaan orang-orang Mekah kalau udah dikasih, sama, minta tambahan, minta bonus, sampai bikin Sayyidah Khadijah pegel. Kecuali Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, beliau mendapat keuntungan lebih banyak berkali-kali lipat dari orang Mekah yang lain karena kejujurannya dalam berdagang. Begitu sampai di Mekah, tuh harta semuanya dikasih kepada Sayyidah Khadijah, dia nggak minta apa-apa. Penasaran Sayyidah Khadijah, karena orang lain minta, tapi ini Muhammad nggak minta apa-apa. Dia bilang, "Apa yang kau berikan itu yang saya terima." Ketika melihat ini, malah Nabi Muhammad dikasih sama Sayyidah Khadijah berlipat-lipat ganda dari apa yang beliau berikan kepada orang-orang Mekah. Kemudian pulang Rasul, Maisarah dipanggil, "Apa yang kau lihat?" Dia ceritain segala-galanya. Dengan begini, penasaran. Datang Sayyidah Khadijah kepada misanannya, namanya Waraqah bin Nawfal. Dia cerita. Dengan begitu Waraqah terperanjat, sebab Waraqah bin Nawfal seorang dari ahli kitab yang mempelajari kitab suci. Tahu, ini ciri-ciri ini seorang nabi yang ditunggu.
Dengan begitu Sayyidah Khadijah langsung kirim utusan kepada Rasulullah bahwa dirinya melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita semua melamar perempuan, tapi dalam hal ini Sayyidah Khadijah yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang luar biasa. Ketika sampai lamaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang kepada pamannya, beliau ceritakan hingga akhirnya pamannya datang dan melamar Sayyidatuna Khadijah di hadapan keluarga. Saat itu Sayyidina Abu Thalib berkhutbah di hadapan mereka, khutbah yang sangat indah sekali untuk melamar Sayyidah Khadijah. Dia sebutin panjang lebar khutbahnya. Sayyidina Abu Thalib pamannya Rasulullah. Setelah itu terakhir dari khutbahnya beliau bilang, mungkin Muhammad seperti yang kalian tahu hanyalah seorang anak yatim, nggak punya harta berlimpah. Tapi kalian semua tahu kemuliaan Muhammad dan akhlaknya. Apabila seluruh penduduk Mekah berkumpul satu timbangan, sedangkan Muhammad di timbangan yang lain, maka sungguh akhlak Muhammad jauh lebih unggul dari akhlak mereka. Beliau sebutkan macam itu sampai terakhir beliau katakan, dan sungguh aku katakan di hadapan kalian, suatu saat kalian akan menyaksikan bahwasanya putraku Muhammad ini akan menjadi orang besar di tengah-tengah kalian. Saat itu mereka semua bangga dengan khutbahnya Abu Thalib, dan akhirnya dinikah Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak kapan Nabi Muhammad nikah sama Sayyidatuna Khadijah? Ada yang tahu apa enggak? Baik, Sayyidah Khadijah dalam beberapa riwayat beliau menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Bulan apa ini sekarang? November bukan? Bulan Safar. Bulan Safar. Ada yang tahu tanggalnya? Ya, orang perempuan mungkin pada tahu. Baik, tanggalnya dalam beberapa riwayat disebutkan tanggal 11 Safar. Nah, itu adalah hari yang paling indah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatuna Khadijah. Walhasil kehidupan mereka sangat indah sekali. Dan ketika datang saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul terperanjat. Artinya pertama kali melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya lagi, nggak tanggung-tanggung, dengan bentuk aslinya. Itu beliau terperanjat, naik ke Gua Hira, beribadah di sana. Oh, subhanallah. Itu lihat dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 6 bulan sebelum dilantik oleh Allah sebagai nabi, sebagai utusan, beliau itu senang menyendiri. Dan tempat yang paling beliau sukai adalah Gua Hira. Itu tempat yang paling beliau sukai. Kenapa? Sebab posisinya agak jauh dari Mekah, tapi di atas puncak gunung itu, Gua Hira tepat menghadap kepada Ka'bah dan Baitul Maqdis. Dan di situ tempat kakeknya dulu beribadah kepada Allah, yaitu Abdul Muttalib. Tapi naik ke Gua Hira. Dan kalau dia ke Gua Hira, kadang sebulan, 2 bulan baru pulang untuk ngambil bekal dari Sayyidah Khadijah, terus balik lagi. Dan begitu. Saking
perhatiannya Sayyidah Khadijah, beliau nggak ganggu Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kita kan bakal bilang, ini lakiku nggak pulang-pulang, nggak punya perhatian sama bini sama anak. Orang kita begitu. Ini pelajaran bakal kita. Rasul SAW ketika beliau senang menyendiri, didukung oleh Sayyidah Khadijah. Beliau persiapkan bekalnya, terus Nabi berangkat. Datang cuma sebentaran ngambil bekal lagi, terus balik lagi. 2 minggu, sebulan, begitu bekal habis pulang. Itu terkadang Sayyidah Khadijah di malam hari tahu ngapain? Keluar dari rumahnya, jalan kaki itu dari rumahnya di Hajun, jalan kaki ke Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, di situ di puncaknya Gua Hira. Dia mendaki naik ke atas gunung. Ini tengah malam. Begitu sampai di puncak, beliau lihat dari kejauhan gua. Dia lihat Nabi dalam keadaan baik-baik, sehat, nggak ada apa-apa. Beliau balik, nggak diganggu Rasulullah SAW. Kadang seminggu sekali seperti itu, sering kali. Hanya untuk memeriksa keadaan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana seorang wanita saleh. Hingga ketika Sayyidah Khadijah menerima wahyu, Sayyidina Nabi SAW berjumpa dengan Jibril saat itu di kegelapan malam, dan kisahnya kita tahu, didatangkan oleh Jibril, baru baca Iqra. Nabi bilang, "Ma'ana bigari, aku nggak bisa baca." Sampai akhirnya kejadian panjang lebar, Nabi pulang ketakutan. Pulang lari. Hingga tengah malam benar pintu Sayyidah Khadijah dibuka, "Ada apa ya Muhammad?" Zambiluni. Selimuti aku. Menggigil Rasul ketakutan. Sayyidah Khadijah selimuti dia, tenangkan. Hingga ketika Nabi udah mulai sadar, ada apa? Diceritain sama Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, "Ya Khadijah, ada takut ini yang datang syaitan, jin gangguannya." Dipeluk oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bilang, "Kalla ya Muhammad, nggak mungkin. Innaka tasilur rahim, wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum, wa tu'in ala nawaibul dah." Nggak mungkin ya Muhammad, engkau diganggu oleh syaitan. Engkau ini adalah orang baik. Engkau ini membantu orang-orang yang susah. Engkau menjamu tamu. Ketika terjadi bencana, engkau yang paling repot ngurusin orang. Jangan takut, ini bukan syaitan. Tapi tetap Nabi gelisah. Walhasil keluar lagi suatu hari Nabi Muhammad SAW dari rumah untuk beberapa keperluannya. Tiba-tiba di tengah jalan Nabi dengar suara. Ketakutan Nabi. Nengok kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Begitu nengok ke atas, ngelihat malaikat Jibril lagi duduk di atas kursi. Ketakutan Rasulullah, kabur. Balik ke rumah Sayyidah Khadijah. Beberapa kali lagi ketika keluar ngelihat Jibril, itu Nabi udah nggak bisa bergerak. Berjam-jam udah. Jadi jadi patung. Saking ketakutannya. Sampai datang Sayyidah Khadijah yang menjemput Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Sayyidah Khadijah ini penasaran. "Ya Muhammad, coba kalau dia datang kasih tahu saya." Pas kebetulan Nabi lagi di rumah, datang malaikat Jibril. Sayyidah Khadijah nggak lihat, yang lihat Rasulullah. Nabi langsung bilang, "Ya Khadijah, ya Khadijah." Dia datang. "Duduk, ya Muhammad, duduk sebelah saya," kata Sayyidah Khadijah. "Kelihatan nggak dia? Ada nggak?" "Ada." "Itu dia depan Nabi." "Duduk sebelah kanan saya." "Masih ada?" "Masih." "Duduk sebelah kiri saya." "Masih ada?" "Masih." "Duduk di pangkuan saya," kata Sayyidah Khadijah. "Masih ada?" "Masih." Oh gitu. Sayyidah Khadijah langsung buka kerudungannya. Begitu buka kerudungannya, "Masih ada?" "Nggak ada." Hilang. Kalau kita absyir, ini bukan syaitan, ini malaikat. Ini malaikat. Jangan takut ya Muhammad, ini malaikat. Dari situ Nabi Muhammad tenang, mulai percaya. Hingga akhirnya setelah itu datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kesempatan ketika Nabi Muhammad menyatakan dirinya kepada Sayyidah Khadijah, beliau katakan,
beliaulah yang pertama kali Sayyidatina Khadijah yang percaya kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wallah, ketika kita ini umat Islam bangga dengan Islamnya kita, tahu yang lebih patut untuk bangga sampai kaum wanita. Kaum wanita yang lebih patut untuk berbangga. Tahu kenapa? Sebab yang pertama kali menganut agama Allah, yang percaya kepada Nabi Muhammad, seorang wanita, seorang perempuan. Itu Sayyidatina Khadijah. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum Umar bin Khattab, yang pertama kali percaya kepada Rasulullah, Sayyidatina Khadijah itu. Dia adalah manusia pertama alam itlaq yang menganut agama Allah melalui tangan Rasulullah SAW. Dan beliau yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW mati-matian. Allah. Beliau korbankan segala hartanya untuk Rasulullah. Perjuangan, dimusuhin orang, yang menenangkan Nabi Muhammad dan rumah Sayyidah Khadijah. Yang meringankan beban Rasulullah Sayyidah Khadijah. Yang mengorbankan segala hartanya Sayyidah Khadijah. 3 tahun berturut-turut Nabi Muhammad diboykot dan kaumnya. Sayyidah Khadijah yang keluarin segala hartanya untuk Rasulullah SAW. Beliau keluarkan segalanya, korbankan segalanya untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai di akhir hayat, di saat-saat terakhir pernah tuh Sayyidah Khadijah bilang sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah ngambil tangan Rasulullah dan meletakkan di dadanya Sayyidah Khadijah. Saat itu Sayyidah Khadijah bilang, ya Rasulullah, aku ini percaya kalau engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang ditunggu-tunggu, dan aku berkorban segalanya untukmu ya Rasulullah. Karena itu aku berharap supaya Allah menerima pengorbananku ini untukmu. Nabi dengar gitu tersenyum dan mengatakan, ya Khadijah, demi Allah, kalau aku ini bukan Nabi akhir zaman, maka sungguh pengorbananmu ini gak bakal disia-siakan oleh Allah. Pasti diterima pengorbanan yang semacam ini oleh Allah. Maka bagaimana kiranya aku adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang ditunggu. Hingga akhirnya pernah satu kali Jibril turun, datang bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah kirim salam untuknya, dan aku pun ikut kirim salam untuknya, dan berikan kabar gembira untuk Khadijah bahwa untuknya istana di sorga nanti, katanya. Allah. Walhasil 25 tahun Rasul hidup bersama Sayyidah Khadijah dengan segala kenangan manis yang ada di situ. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul cinta kepada Sayyidah Khadijah. Gak pernah beliau mencintai manusia siapapun lebih besar kecintaannya kepada Sayyidatina Khadijah. Allah, hingga ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, itu Nabi Muhammad SAW betul-betul bersedih luar biasa, sampai dikatakan tahun itu tuh adalah tahun kesedihan untuk Rasulullah. Ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, dan 3 hari setelah itu wafat istrinya Sayyidatina Khadijah. Dinamakan tahun tersebut tahun kesedihan. Itu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi udah jarang keluar rumah, jarang bergaul lagi sama sahabat-sahabatnya, udah di rumah sedih, terpukul. Saat itu belum ada disyariatkan yang namanya salat jenazah. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad yang turun ke makamnya, beliau yang masukin ke dalam lahat, dimakamkan di Hajur. Betul-betul sedih Rasulullah, dan gak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Itu sampai ketika setelah hijrah ke kota Madinah pun beliau gak pernah lupa dengan Sayyidah Khadijah. Yang menjadi buah bibir Rasulullah SAW setiap saat adalah Khadijah. Walaupun
beliau udah menikah lagi, udah berumah tangga lagi, walaupun udah pindah ke Madinah, tetap yang menjadi buah bibirnya Rasulullah Sayyidah Khadijah. Kalau udah ada orang nyebut Sayyidah Khadijah, udah deh Nabi akhir. Terus cerita tentang Sayyidah Khadijah. Terus kalau lagi ngomong tiba-tiba nyebut Sayyidah Khadijah, udah nggak berhenti. Tuh omongan yang lain dilupakan, semua omongan tentang Khadijah. Kalau ada tamu, kebetulan tamu ini kenal sama Sayyidah Khadijah, waduh dijamu sama Rasulullah, ada jamuan yang luar biasa. Kata Rasulullah, saking cintanya sama Sayyidah Khadijah, kenangan manis, semua yang ada kaitan sama Sayyidah Khadijah, waduh betul-betul punya kesan manis.